Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan integrasi nasional bagi bangsa dan negara. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara-negara yang usianya masih relatif muda, termasuk Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, negara Indonesia masih menghadapi persoalan bagaimana menyatukan penduduk Indonesia yang di dalamnya terdiri atas berbagai macam suku, memeluk agama yang berbeda-beda, berbahasa dengan bahasa daerah yang beraneka ragam, serta memiliki kebudayaan daerah yang berbeda satu sama lain. Untuk menjadi satu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia. Persoalan integritas atau integrasi nasional Indonesia sejauh ini masih belum tuntas. Perlu terus dilakukan pembinaan. Kita harus sadari bahwa integrasi nasional dalam arti sepenuhnya tidak mungkin diwujudkan. Konflik di antar sesama warga negara, sesama bangsa tidak bisa dihilangkan sama sekali. Oleh karena itu, integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia itu sebuah keniscayaan. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah. Maka integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Oleh karena itu, beberapa tokoh memberikan 5 definisi mengenai integrasi. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional. Membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Yang nomor 2, integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang nomor 3, integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan pemerintah yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang nomor 4, integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang nomor 5, integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, sejalan dengan berbagai definisi tersebut, ada 5 tipe integrasi, yaitu integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Integrasi merupakan upaya menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa.
Dan ini tidak mudah. Perbedaan agama, perbedaan daerah, perbedaan suku, perbedaan kultur tidak semudah apa yang kita bayangkan yang disatukan menjadi negara Republik Indonesia. Banyak tantangan, banyak halangan, sekaligus rintangan yang harus diselesaikan oleh bangsa dan negara. Paling tidak ada 5 pendekatan cara bagaimana para pemimpin politik, para pemimpin bangsa mengembangkan integrasi bangsa atau sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Kita tahu pasti negara-negara luar punya kepentingan untuk negara Indonesia, sehingga mereka sangat berbahagia ketika dia mampu mengobok-ngobok, membuat negara Indonesia itu menjadi kacau. Dan ini menjadi ancaman yang datang dari luar. Yang nomor 2, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para politisi Indonesia, para tokoh partai politik harus mencerminkan wakil daripada rakyatnya. Jangan ugah-ugahan, jangan bertindak korup dan lain sebagainya. Yang nomor 3, kekuatan lembaga-lembaga politik, partai politik dan lain sebagainya. Yang nomor 4 adalah ideologi nasional, dan yang nomor 5 adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Senada dengan apa yang disampaikan tadi, suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Dan nilai-nilai fundamental itu apa? Pancasila. Yang nomor 2, masyarakat terhimpun dalam unit sosial. Dan yang nomor 3 adalah masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Petani masih sangat tergantung dengan pedagang. Pedagang juga tidak luput dengan nelayan. Nelayan juga membutuhkan petani. Saling keterkaitan di dalam ekonomi kita sehingga saling ketergantungan satu dengan yang lain. Maka penting sekali menerapkan integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang suatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan satu dengan yang lain. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi untuk mengintegrasikan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Maka ketika terjadi disintegrasi, maka yang terjadi adalah konflik, peperangan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Pluralitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralis, masyarakat yang majmuk merupakan suatu hal yang sudah sama kita mengerti. Pluralitas yang ada di Indonesia harus kita jaga, harus kita pertahankan. Masyarakat majmuk adalah masyarakat yang terbagi dalam subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, di mana masing-masing subsistem terikat oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Ikatan primordial adalah ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukuan tertentu, keanggotaan keagamaan tertentu, budaya, bahasa, dialek tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan tertentu
yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat majmuk ini memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristik masyarakat majmuk adalah terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang nomor dua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang nomor tiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang nomor empat, secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang nomor lima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Yang nomor enam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang unik. Yang pertama, secara horizontal, masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Kondisi perbedaan dalam masyarakat Indonesia terkait dengan beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Tapi kita harus bersyukur perbedaan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia tidak sampai kepada disintegrasi, saling menyerang, saling membunuh satu dengan yang lain, karena perbedaan yang ada masih dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Faktor-faktor tersebut secara garis besar meliputi faktor historis, ekologis, perubahan sosial. Faktor historis merupakan faktor yang berkaitan dengan sejarah asal mula terbentuknya masyarakat Indonesia. Faktor perubahan sosial yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat membangun kehidupan bersama. Oleh karena itu, Indonesia sebenarnya memiliki potensi konflik yang luar biasa. Maka integrasi nasional merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita menghadapi ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman itu harus kita hadapi bersama-sama, harus kita saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga potensi dan integrasi kita bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.